this YouTube channel. Jadi di yang kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yaitu business storytelling for brand engagement. Oke, mungkin bahasanya terlalu membosankan sekarang, jadi aku langsung mulai aja deh. Oke, sebelum mulai, aku mau kasih lihat ada dua gambar. Jadi di sini ada gambar pertama, terus di sini ada gambar kedua. Hubungannya apa sih? Kalau dilihat ya sebenarnya dua gambar ini menyatakan hal yang sama. Yang gambar pertama ini kan iklan buat kameranya iPhone 17 kan. Kelihatannya kayak, oh, uh, ini saking bagusnya bisa dipakai untuk syuting adegan film action yang dinamis banget gitu. Sedangkan kalau di kanan ini basically menyatakan hal yang sama juga kalau misalnya dia menggunakan 48 megapiksel dual fusion bla 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 kamera system. Tapi kan tentu aja gambar dua ini nggak bakal dipakai sebagai material promosi. Nah, aspek yang aku mau kasih lihat di dalam kedua gambar ini adalah aspek business storytelling-nya. Nah, jadi apa sih itu business storytelling? Ya sebenarnya sederhananya adalah strategi pemasaran yang menggunakan aspek naratif untuk memasarkan brand. Jadi kita seolah-olah bercerita kepada customer kita kalau misalnya produk kita ini values-nya yang ditawarkan adalah ini, dan ini. Kalau di contohnya di sini, uh, kalau di contoh dua gambar ini kan kita bisa lihat kalau gambar pertama ini menceritakan sebuah adegan film action dan dia sedang merekam dengan iPhone 17. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada penjelasan lebih detailnya. Jadi dia business story ini menggunakan cerita untuk menyederhanakan ide kompleks dan melibatkan emosi audiens. Soalnya medium cerita itu emang lebih mudah diproses secara emosi gitu. Oke, apa sih manfaat dari business storytelling? Di sini aku ada kompilasi 4 poin. Yang pertama itu adalah engaging audiences. Jadi secara logika aja kan cerita yang relatable itu lebih menarik daripada pemaparan data seperti yang tadi aku udah jelaskan. Selanjutnya, kita juga ada aspek building trust. Jadi storytelling yang efektif dapat membangun kepercayaan dan juga empati pendengar. Kalau berdasarkan research yang aku sempat lihat aja, aku nggak lihat mendetail banget. Manusia itu sebenarnya memiliki eh kayak semacam default setting untuk menerima cerita eh lebih mudah dibandingkan dengan pemaparan data. Jadi kalau kita pengen mau relate, mau mengengage dengan customer kita secara emosional, cerita itu merupakan medium yang sangat bagus untuk digunakan. Oke. Selanjutnya kita ada conveying purpose and values. Jadi dalam storytelling itu, storytelling dapat menyampaikan kegunaan dan nilai tambah yang ditawarkan oleh brandnya tersebut. Dan terakhir ada juga memorability. Secara logika juga sih, koneksi emosional pembeli terhadap brand itu meningkatkan tingkat keterlibatan dan retensi pelanggan. Kalau misalnya ceritanya bagus dan relate ke kita, kita pasti ingat eh, masalah tersebut. Misal kalau di gambar ini mungkin kayak, oh aku perlu kamera yang bagus nih, tapi aku nggak mau kayak cash out untuk kamera yang professional level. Kita by default bakal kepikiran tentang, oh iya iPhone kan kameranya bagus, kenapa aku nggak dapet itu aja? Nah kayak gitu. Nah mungkin di sini ada 3 contoh lagi yang aku pengen bagiin. Soalnya mungkin kalau contoh yang di depan ini aja kurang ya. Jadi di sini kita ada brandnya Nike, Lego, sama Red Bull. Jadi kalau untuk Nike ini, kampanye pemasarannya itu berfokus terhadap ketangguhan atlet dan bukan pencapaian mereka. Kalau kita ke mall atau lihat iklannya di YouTube, kita kan lihat struggle dan atlet-atletnya ini sedang bekerja keras untuk mencapai goals mereka. Jadi pendekatannya itu memperkuat brand Nike yang mengedepankan tekad dan kerja keras. Next, buat Lego. Ini ada kampanye Rebuild the World, tapi jujur aja aku belum lihat iklannya. Nah, tapi dalam kampanyenya ini, dia mendorong individu untuk menggunakan Lego sebagai alat edukasi, alat ekspresi artistik, dan juga untuk inovasi. Mungkin dari gambarnya ini udah kelihatan aja kalau Lego itu mendukung eh, pemikiran
yang lebih kreatif untuk mengubah, suasana cityscape yang mungkin udah biasa-biasa aja. Next, kita, ada Red Bull. Jadi kalau dalam Red Bull ini dia menggunakan berbagai platform sosial media untuk menampilkan stunts dan events olahraga ekstrim. Nah, yang kita tangkap itu kan dari brand ini kalau misalnya Red Bull itu mendukung, gaya hidup yang energi tinggi banget. Ada juga marketing material, Red Bull yang aku pernah lihat, dia itu katanya trusted by, medical line medical, high performing students and athletes gitu. Jadi kesannya kalau kita perlu energi yang tinggi, kita cobain aja Red Bull, kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih cara menerapkan storytelling yang efektif? Di sini aku juga ada kumpulin 4 poin sih. Jadi yang pertama itu kita tentukan pesan utama. Pastikan pesan yang kita gunakan itu sejalur dengan nilai-nilai brand. Kedua, kita ada gunakan keaslian. Jadi kita perlu bagikan pengalaman dan insight asli untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Maksudnya itu kita bisa bagian kayak testimonials atau mungkin kayak pengalaman kita sendiri dalam menggunakan produknya kita dan kasih tahu pengalaman positif yang kita alami itu apa aja sih ke customer-nya kita. Jadi tentu aja itu kan membuat kayak feeling of genuine gitu terhadap produknya. Jadi mereka makin percaya juga untuk menggunakan produknya kita. Oke, next. Kita ada kenali audience. Jadi di sini kita harus menyesuaikan cerita untuk minat dan emosi spesifik audience target. Cukup self-explanatory sih menurut saya ya. Oke, jadi next. Kita ada gunakan berbagai format. Jadi kita bisa gunakan format seperti poster, video, presentasi, untuk membagikan cerita kita ke berbagai platform brand. Soalnya kita kan mau wilayah yang luas untuk membagikan bisnis storytelling-nya kita. Oke, kayak gitu. Nah, jadi untuk ILM pagi hari ini, saya ingin menyampaikan itu saja. Terima kasih sudah mendengar dan ya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Chandra udah menyampaikan presentasi yang sangat bagus dan insightful juga tentang bisnis storytelling. Nah, sebenarnya aku ada pertanyaan nih. Jadi, kan tadi bisnis storytelling yang baik itu bisa menyisipkan promosi, semacam promosi dari brand tersebut secara tidak langsung gitu kan. Atau mungkin bisa juga secara langsung. Nah, tapi itu ada satu iklan yang menurutku tuh dia itu bahkan nggak menyisipkan brandnya di dalam iklannya, tapi dia tuh masih bisa apa ya memasarkan produknya secara baik, ya itu iklan rokok. Nah, menurut kamu sendiri apa yang bisa kita dapat dari iklan rokok sehingga orang itu menganggap oh rokok merek itu tuh menarik untuk dibeli gitu. Oke, Makasih. oke. Jadi saya reply aja ya. Kalau seberapa efektif iklan rokok dalam membagikan produknya mereka ya? Setahuku sih di Indonesia emang nggak boleh nampilin, oh ini rokok, ini bagus, nih enak, dan langsung dijualin aja ke penggunanya gitu kan. Memang harus di-push secara nggak langsung gitu. Eh Kalau dari saya ya, tim marketingnya mereka itu mungkin dipikiran, oh dengan limitasinya ini bagaimana sih kita bisa membagikan values dari produknya kita. Jadi hmm, misal yang kayak iklan, apa sih dulu itu iklan rokok yang kayak ada singa S-nya gitu. Mungkin saya nggak pernah coba sih. Mungkin kayak produknya itu kalau dipakai ngerasanya kayak, oh ini produknya punya feeling kayak mentol-mentol minty gitu, dan orang kan asosiasinya dengan feeling yang cool kayak gitu adalah es. Jadi ya udah, buat produknya kita, instead of kasih lihat rokoknya aja kita pakai business storytelling. Terus tuh eh, kita tampilin aja hal yang diasosiasikan dengan feeling menggunakan produknya tersebut kayak gitu sih. eh Ya, dan menurutku sih banyak iklan rokok lain
itu tuh dia menggunakan storytelling kalau dengan menggunakan produknya kami, kalian bisa ngerasa kayak cool dan melakukan lifestyle yang keren banget. Soalnya kan mereka biasa kayak kasih lihat orang yang eh, kayak outdoors banget dan melakukan hal-hal yang keren kayak gitu sih. Menurutku pribadi itu um, itu agak berbahaya buat kayak audiens secara umum, apalagi anak kecil yang dengar gitu. Soalnya kan kayak, oh, supaya keren aku harus merosot tuh, dan itu sebenarnya nggak benar. Tapi konsep storytellingnya sebenarnya di situ sih. Jadi kayak ada aspek yang relate dalam produknya itu, dan ya udah kita sampaikan itu aja ke TV. Soalnya buat kasih produknya sendiri itu kita nggak boleh. Oke, jadi aku tanggapnya kayak gitu sih. Oke, thank you. Ya, oke. Selamat pagi. Thank you ya Chandra buat presentasinya. Suara saya kedengeran kan ya? Iya. Oke. Jadi pertanyaannya sebenarnya lebih mau cari tahu opini dari Chandra sendiri bagaimana tanggapannya terhadap sebuah produk kayak tadi kan contoh-contohnya produk yang mungkin kita bisa kutip-kutip sudah ternama ya. Kita kalau denger pun udah tahu itu brand apa dan untuk apa yang dia jual. Bagaimana kalau brand ini mungkin brand baru dan dia mau mengiklankan produknya. Yang saya sering dapatkan di iklan-iklan yang udah ada ya, dengan brand-brand tadi, itu kan biasanya ada bagian-bagian yang di-exaggerate atau dilebih-lebihkan ya. Tadi juga udah disampaikan ada poin menyampaikan realitinya bagaimana. Nah, bagaimana kita bisa menemukan sweet spot antara apa yang harus kita storytelling menggunakan media kreatif dan bagian mana juga yang harus kita push realismnya, apa yang harusnya orang dapatkan nih dari brand ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Chandra sendiri melihat iklan-iklan yang sekarang di brand-brand baru ataupun yang lama ya, itu lebihnya sering mendapatkan eh, eh, ide bahwa oh produk ini begini atau malah backfire bahwa Chandra berpikir, "Oh, ini mah iklan doang, pasti dilebay-lebayin, ini pasti dilebih-lebihkan." Karena seringnya yang gua dapetin less dari iklannya. Itu aja sih, thank you. Oke. eh Tanyanya agak panjang ya, tapi aku coba jawab satu-satu dulu. Jadi yang pertama itu kita mau basically kita mau tentuin bagian mana yang kita harus tonjolin banget, kita exaggerate, dan uh, bagaimana kita nentuin hal lain yang harusnya kita keep realistic aja gitu. Jadi untuk menjaga trust customer-nya. Kalau kayak gitu, em, menurutku sih mungkin kita pakai contoh ini aja ya, yang sederhana kayak teknologi deh. Kalau menurutku yang bisa di-exaggerate itu mungkin kayak utility atau kayak ide yang pengen disampaikan sama produknya tersebut. Kalau kalau yang kayak contoh tadi tuh yang iklan iPhone 17 dan kameranya yang bagus banget sampai bisa dipakai di film itu kan eh, itu jujur aja dilebay-lebayin. Tapi em, sorry, itu kan tentu aja dilebay-lebayin dan nggak mungkin orang profesional studio film menggunakan iPhone 17 untuk membuat film high budget yang mereka gitu. Nah, kalau idenya tentang kamera bagusnya itu aja, itu menurutku bisa dilebay-lebayin. Tapi kalau kayak hal yang bisa di keep realistic itu sih dalam pencapaian ceritanya kita, eh, penyampaian ceritanya kita, itu mungkin kayak spesifikasi dari kameranya tersebut. Mungkin siapa tahu kayak di iklannya, di video iklannya itu dia tampilin kayak berapa megapiksel. Itu sesuatu yang memang harus di keep realistic. Soalnya kan kalau em, kita cuma bagiin ide yang dilebay-lebaykan aja, orang kan juga kayak apaan sih ini kok orangnya eh, overconfident banget untuk ngeceritain kalau kamera mereka ini sebagus ini. Jadi kayak em, menentukan bagaimana menentukan aspek apa yang harus dilebaikan dan harus yang direalistik itu, kalau menurutku sih pribadi itu berdasarkan feeling aja. Kalau misalnya aku dengar nih informasi seperti ini, aku bakal percaya nggak sama
sama informasi yang aku dapat kayak gitu sih. Jadi kalau anything yang eh, bisa di-equate, ini golden rulesku aja ya. Jadi kayak mungkin nggak profesional banget. Jadi kalau misalnya yang sudah kayak teknikal gitu kayak oh berapa megapiksel itu keep realistik aja. Tapi kalau kita mau kasih tahu ini HP-nya bagus banget loh kameranya gitu, itu kalau kita lebay-lebaykan sedikit itu masih nggak apa. Itu untuk pertanyaan satu. Kalau pertanyaan kedua, eh, itu hmm, bisa bisa dikasih tahu lagi ya, soalnya saya agak lupa detail pertanyaannya. Oh iya, jadi pertanyaannya ini lebih mau tahu opini Chandra sendiri terhadap brand-brand sekarang yang baru maupun yang lama terhadap iklannya. Rasa dari Chandra sendiri melihat itu lebih ke, oh story-nya bagus, maka produk ini menarik, atau malah backfire sebaliknya. Ini Oh, mah cuma iklan aja gitu, nggak bakal produk yang gue dapat sebagus ini gitu. oh, oke, oke, oke. Kalau sesuai pengalamanku sekarang ya, sebenarnya sih, hmm, aku jarang ketemu iklan yang dilebay-lebaykan banget sampai pas sudah dapat produknya itu ngerasa disappointed. Mungkin sudah karena terbiasa aja ya sama kita lihat iklan sejak kecil, terus tuh nyobain produknya, ternyata gini doang. Em, tapi kayak untuk produk yang saya memang tertarik gitu, mungkin kayak eh I don't know, kayak teknologi kayak laptop kayak HP gitu, itu sebenarnya sih nggak terlalu banyak bisa dilebay-lebaykan juga, jadi nggak bisa sampai aku disappointed juga sih. Gitu sih. Aku emang kayak nggak terlalu terpaparkan terlalu banyak itu soal kayak media periklanan yang eh, mungkin terlalu scanning gitu. Oh, mungkin ada satu sih. Kalau yang disappointed gara-gara iklannya itu bilang, eh, iklannya itu nyatakan cerita kayak gini, tapi pas kita experience dia malah kayak gini. Itu di Lem Mineral. Kalau dulu kan iklannya katanya ada manis-manisnya, tapi setelah dicoba, ini kan air aja. Gitu sih. Jadi yang paling disappointednya pengalamanku di situ. Kayak gitu sih. Oke, thank you ya Chandra buat tanggapannya. Oke, terima kasih banyak Kak Iksan Firdaus ya. Kita lanjutkan lagi ke penanggap ketiga pada hari ini. Ada Kak Neil Alexander, boleh silakan untuk memberikan tanggapannya juga ya. Halo, halo. Jadi Chandra, thank you banget buat sharing ininya, topiknya hari ini. Ini kedengeran kan suara aku? Iya. Oke. Sebenarnya pertanyaannya mirip sih kayak punya Kak Iksan. Tuh, aku mau nanya, kalau lagi di era AI sekarang nih, di mana konten-kontennya tuh banyak dibanjirin sama AI slop, kan audience-audience sekarang jadi banyak yang kayak sensi, banyak yang palsu. Nah, itu gimana dah kalau buat menurut Chandra nih, brand-brand kecil atau yang baru, itu untuk bangun narasi yang kredibel, kalau mereka tuh belum punya sejarah yang panjang atau testimoni yang banyak, itu gimana? Oke, dari pengalamanku pribadi, kan banyak brand gede nih, misal kayak Coca-Cola kemarin itu ada bikin iklan Natal cuma pakai video AI kan. Nah, kalau dari kesanku sendiri dan kayak komentar YouTube terhadap iklannya tersebut, mereka kan nangkepnya kayak, oh mereka pakai teknologi AI ini memang karena males ngiklan aja. Karena em, karena ya kita tahun per tahun juga bikinin konten baru, terus kalau misalnya kita dish out uang untuk bikin konten yang sebenarnya kayak orang bakal lupa dalam beberapa bulan lagi, itu kayak menurut mereka nggak worth it gitu. Tapi kan ini kayak instance pertama kali mereka menggunakan AI generated video gitu. Kalau yang kesan aku dapat, konsumernya ini malah jadi nggak nggak percaya sama brandnya gitu, soalnya kayak ketahuan banget mereka effortnya ya maunya yang pengen gampang-gampangnya aja. Nah, jadi masalah penggunaan AI itu sebenarnya kok full konten pengiklannya.
kita pengen push marketing strategi business storytelling, dan kita semua itu tugaskan ke AI gitu. Jadi kayak videonya, terus kayak posternya itu kita generate sama AI. Biasanya orang nangkepnya itu, aduh ini produknya males-malesan banget sih. Masa buat konten promosi aja mereka pakai AI. Jadi mereka nggak ada trust sama produknya kita gitu. Kalau untuk bisnis kecil, menurutku hal yang bisa dilakukan supaya building trust-nya itu, soalnya kan umumnya orang sekarang itu kayak nggak terlalu trust dengan perusahaan gede, soalnya mereka kayak dikit-dikit AI slop gitu. Jadi yang bisa dilakukan tuh itu lebih genuine dengan penggunaan AI-nya, atau kayak nggak usah pakai AI sama sekali sih dalam promosi marketingnya. Soalnya kayak aku banyak lihat kayak apa ya, berita game apa kemarin tuh, kayaknya Peak deh. Mereka ada kayak confess kalau misalnya mereka nggak pakai AI untuk generate aset-asetnya mereka atau gimana gitu, dan respons dari pembelinya itu lumayan positif sih. Katanya kayak mereka beneran effort untuk membuat produknya ini gitu. Jadi em, menurutku itu hal yang paling powerful sih untuk brand kecil supaya em, supaya stand out dalam era AI slot sekarang, ya kayak gitu sih.